Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembuatan modul dengan Microsoft Word. Untuk teknik pembuatannya sendiri telah dijelaskan dengan video yang berjudul Teknik Pembuatan Modul dengan Microsoft Word. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari modul itu sendiri. Modul adalah bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul telah diatur, sehingga seolah-olah merupakan bahasa pengajar atau bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Maka dari itu, media ini sering disebut dengan bahan instruksional mandiri. Pengajar tidak secara langsung memberikan pelajaran atau mengajarkan sesuatu kepada para murid-muridnya dengan tatap muka, tetapi cukup dengan modul-modul yang dikembangkan. Kualitas modul dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya yang pertama aspek kelayakan isi. Di dalamnya mencakup kesesuaian dengan SK dan KD, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk menambah wawasan, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Yang kedua adalah aspek kelayakan bahasa, yang mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, jelas dan singkat. Yang ketiga adalah aspek kelayakan penyajian yang mencakup kejelasan tujuan, indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi, daya tarik, interaksi, pemberian stimulus dan respon, kelengkapan informasi. Dan yang terakhir adalah aspek kelayakan kegrafikan, yaitu mencakup penggunaan font, jenis dan ukuran, layout atau tata letak, ilustrasi gambar, foto, dan desain tampilan. Dalam penyusunan modul, ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan, yaitu 1. Lembar kegiatan siswa, memuat pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, susunan materi sesuai dengan tujuan instruksional yang akan dicapai, disusun langkah-langkah demi langkah sehingga mempermudah siswa belajar. Yang kedua adalah lembar kerja, menyertai lembaran kegiatan siswa yang dipakai untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Yang ketiga adalah kunci lembar kerja siswa, berfungsi untuk dapat mengevaluasi atau mengoreksi sendiri hasil pekerjaan siswa. Yang keempat adalah lembar soal, berisi soal-soal guna melihat keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul. Yang kelima adalah kunci jawaban untuk lembar soal, merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang dilaksanakan oleh para siswa itu sendiri. Dalam penyusunan modul ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa modul harus menarik dan dapat merangsang siswa untuk selalu berpikir. Yang kedua, informasi tentang materi pembelajaran hendaknya dilengkapi oleh gambar-gambar atau alat peraga lainnya. Yang ketiga, modul harus memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan tujuan. 4. Waktu mengerjakan modul sebaiknya berkisar antara 4-8 jam pelajaran. Yang kelima, modul harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan modul harus memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan secara individu. Dalam penyusunan modul sendiri, bagian awal modul pembelajaran terdiri dari cover atau sampul, penulis, kelas, semester, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari kutipan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi pembelajaran, latihan, penugasan, dan umpan balik. Bagian penutup terdiri dari
daftar pustaka, biografi penulis, dan petunjuk penggunaan. Ya, ini adalah gambaran singkat dari hasil pembuatan modul dengan Microsoft Word. Pada bagian sampulnya terdapat judul, yaitu Modul Pendidikan Agama Islam, kelas 9 MTS. Selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, dan materi-materi dari modul ini bisa diambil dari silabus yang telah dimiliki oleh tenaga pengajar. Materi-materi ini hendaknya disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi inti dari pembelajaran. Selanjutnya, setelah materi dijelaskan, hendaknya di bagian modul juga harus ada lembar-lembar soal untuk evaluasi. Lembar soal ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dari peserta didik tentang materi yang telah diajarkan. Ya, mungkin ini adalah gambaran singkat dari hasil pembuatan modul yang kelompok kami buat. Untuk gambaran selanjutnya yaitu terdapat di contoh. Contoh lainnya yaitu tentang modul pembelajaran daring dalam jejaring, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 2 SD atau MI kelas 1. Bagian awal ada kata pengantar, ada daftar isi, ada panduan penggunaan modul, ada tujuan dari pembelajaran. Seperti contoh pembelajaran 6. Ayo belajar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu memahami kisah teladan Nabi Idris, menceritakan kisah teladan Nabi Idris, memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar, melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Ini contoh dari tujuan pembelajaran untuk materi pertama. Materi pembelajarannya hendaknya di dalam modul dilengkapi dengan gambar-gambar yang relevan dengan pembelajaran sehingga dapat merangsang pola pikir peserta didik. Selanjutnya harus ada evaluasi pembelajaran. Ya, di bagian akhir modul ada biografi singkat tentang penyusun. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila teman-teman ingin mencari referensi-referensi lain tentang hasil modul, bisa dicari di internet. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.